kita memulai kegiatan pembelajaran kita mengawali dengan doa dulu. Yang memimpin kita dalam doa kepada anak kami si Diana. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Yes. Oke, terima kasih. Berarti anak-anak kami semua belajarnya masih semangat? Masih. Baik, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita mengawali dengan doa dulu. Yang memimpin kita dalam doa kepada anak kami si Diana. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih atas pertolongan kepada kami dari rumah perjalanan hingga kami sampai di sekolah ini. Kami tahu Tuhan itu bukan karena kekuatan kami, melainkan hanya belas kasihan kepada kami. Dan tiada balasan dari kami Tuhan selain menggunakan nama di atas kerajaan surga. Dan setelah itu Tuhan, kami akan memulai proses belajar kami penuh dalam Tuhan, menggunakan kekuatan supaya apa yang diberikan Bapak Ibu guru kami bisa kami tanamkan di dalam hati kami. Begitu juga Bapak Ibu guru kami yang akan mengajarkan Tuhan, memohon kepadamu Tuhan, berikanlah dia kekuatan supaya dia bisa mengajari kami dengan baik. Inilah doa anakmu yang jauh dari kesempurnaan, sempurnakanlah dia di dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, sekarang kita akan bernyanyi. Sebelum kita masuk pada materi kita, saya undang untuk berdiri anak-anak kami. Kita akan menyanyikan lagu wajib. Dari Sabang sampai Merauke, tiganya. Dari Sabang sampai Merauke berjajah pulau-pulau, sambut menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku Indonesia. Baik, sebelum kita masuk pada materi kita pada pagi hari ini, Ibu akan mengecek kehadiran anak-anak kami. Silakan dengarkan namanya masing-masing. Arman Halawa, Hadir Bu. Alex Halawa, Hadir Bu. Apolos Cipto Waru, Hadir Bu. Dirman Jaya Waru, Hadir Bu. Darius Waru, Hadir Bu. Dominika Halawa, Hadir Bu. Edi Saputra Waru, Hadir Bu. Edom Nasri Waru, Hadir Bu. Elman Raia, Hadir Bu. Ferisman Baru, Hadir Bu. Genius Baru, Hadir Bu. Irenius Baru, Hadir Bu. Jesmei Baru. Hadir Bu. Berarti hadir semua ya? Hadir Bu. Baik. Ibu akan mau bertanya kepada anak kami sebelum masuk kita pada perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Mungkin anak-anak kami sudah belajar di rumah ya? Sudah Bu. Baik, siapa yang tahu nanti ujung tangan satuan saja. Materi minggu lalu yang Ibu sampaikan siapa yang tahu? Saya Bu. Oke, apa dulu? Materi kita minggu lalu adalah tentang sistem reproduksi pada manusia. Oke, terima kasih. Berikan tepuk tangan. Baik, kita masuk pada
Baik, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu melalui diskusi siswa dapat menjelaskan perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Dan kedua, melalui diskusi siswa dapat mengidentifikasi alat perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Dan ketiga, melalui diskusi siswa dapat menjelaskan proses penyerbukaan. Dan seterusnya, melalui diskusi siswa dapat membedakan sistem reproduksi vegetatif dan sistem reproduksi generatif pada tumbuhan. Dan seterusnya, melalui diskusi siswa dapat mengamati gambar dari sumber buku yang tersedia tentang perkembangbiakan tumbuhan. Dan seterusnya, melalui diskusi siswa dapat mengumpulkan informasi tentang perkembangbiakan tumbuhan Angiospermae dari sumber yang ada. Dan terakhir, melalui diskusi siswa dan dapat mempresentasikan laporan tersebut. Jadi ini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Ini nanti reproduksi pada tumbuhan. Kamu lihat videonya dan kamu simak dan ibu akan membagikan LKPD nanti kalau sudah disimak video tersebut. Silakan dilihat. Tidak hanya terjadi pada manusia, tapi juga terjadi pada tumbuhan. Dalam video ini, kita akan mempelajari reproduksi pada tumbuhan. Dalam video ini, akan dipelajari berbagai macam cara reproduksi kelompok besar tumbuhan, yaitu tumbuhan berbiji tertutup atau Angiospermae, tumbuhan berbiji terbuka atau Gymnospermae, tumbuhan paku atau Pteridophyta, dan lumut atau Bryophyta. Kita akan membahas secara singkat reproduksi keempat kelompok besar tersebut sesaat lagi. Reproduksi tumbuhan Angiospermae. Tumbuhan Angiospermae atau tumbuhan biji tertutup adalah tumbuhan yang memiliki ciri batang biji berada dalam batang buah. Batang buah adalah bagian putih yang membesar yang tersusun oleh daun buah. Batang buah selanjutnya akan berkembang menjadi buah, dan batang biji berkembang menjadi biji. Tumbuhan biji tertutup sangat penting bagi kehidupan manusia maupun hewan, karena tumbuhan inilah yang menyediakan hampir semua bahan makanan yang berasal dari tumbuhan. Tumbuhan Angiospermae mengalami reproduksi aseksual dan seksual. Reproduksi aseksual alami tumbuhan Angiospermae dapat dilakukan dengan menggunakan rizoma. Sebagai contoh adalah jahe, kunyit, lengkuas, dan temulawak. Skolon atau belati, sebagai contoh adalah tumbuhan strawberry. Umbi lapis, sebagai contoh adalah bawang. Umbi batang, sebagai contoh adalah ubi jalar dan kentang. Dan kuncup adventif daun, sebagai contoh adalah daun cocok bebek. Reproduksi aseksual buatan dapat dilakukan dengan cara mencapok, merunduk, menyambung, menempel, dan stek. Reproduksi seksual tumbuhan Angiospermae. Reproduksi seksual merupakan cara reproduksi yang melibatkan sel kelamin dan fertilisasi. Reproduksi seksual pada tumbuhan Angiospermae melibatkan sel kelamin berupa sel sperma yang dihasilkan oleh serbuk sadi dan sel telur yang dihasilkan oleh putih. Reproduksi seksual tumbuhan Angiospermae dapat terjadi melalui penyerbukan atau polinasi, pembuahan atau fertilisasi, penyebaran biji,
ksenogami dan penyebutan nastar atau biasa disebut hipridogami. Pada peristiwa pembuahan atau fertilisasi, proses pembuahan pada tumbuhan biji adalah sebagai berikut. Setelah serbuk sari melekat pada kepala putik atau stigma, maka serbuk sari akan menyerap air dan berkecambah membentuk bulu serbuk sari. Bulu serbuk sari tumbuh dan bergerak menuju batang buah
tadi yang ibu paparkan video adalah tumbuhan. Sekarang perkembangbiakan pada hewan. Perkembangbiakan pada hewan ini ada dua, yaitu perkembangbiakan seksual dan perkembangbiakan seksual. Yang pertama yaitu perkembangbiakan aseksual. Jadi aseksual ini tidak memerlukan peleburan sel telur dan sperma, ya. Dan kedua, dan contohnya di situ yaitu membelah diri, membentuk tunas dan fragmentasi dan parthenogenesis. Jadi membelah diri maksudnya di situ yaitu amoeba, ya, salah satu hewan yaitu amoeba namanya, dan Paramecium atau SP, ya, itu perkembangbiakan aseksual. Dan kedua, membentuk tunas, ya, membentuk tunas itu nama hewannya yaitu hidra dan ubur-ubur, ya, lihat aja di buku paket. Dan kemudian fragmentasi, nama hewannya di situ adalah planaria, bintang laut, dan cacing pita. Dan seterusnya yaitu parthenogenesis, seperti serangga, ya, serangga, ya. Sudah jelas? Sudah, Bu. Oke, lanjut. Nah, ini namanya, ini nama yang ibu jelaskan tadi, seperti membelah diri, ini, membelah diri, membentuk tunas, fragmentasi, dan parthenogenesis. Ini nama-nama hewan tersebut. Di situ ada dia di laut, ya, tidak ada di antara di lingkungan sekolah kita ini nama hewan tersebut. Ini nama-namanya yaitu amoeba, paramecium, hidra, dan ubur-ubur. Lanjut. Ini lagi, ini namanya planaria. Ini planaria, ini hewan planaria, ya. Di laut, ada di dalam laut. Dan kemudian bintang laut, ya, ini bintang laut, ini seperti ini hewannya. Dan kemudian cacing pita. Ini cacing pitanya. Pernah lihat cacing pita? Tidak. Oke. Lanjut. Nah, ini arti dari parthenogenesis adalah jenis reproduksi vegetatif di mana gamet atau sel telur betina berkembang menjadi individu baru tanpa pembuahan. Itu parthenogenesis, itu hewan parthenogenesis. Kemudian contohnya di situ yaitu hewan yang berkembang dengan proses adalah tawon, lebah, dan semut. Ya, itu contoh. Itu contohnya. Dan kemudian, nah, ini perkembangbiakan seksual. Tadi aseksual dan sekarang adalah seksual. Jadi seksual di sini terjadinya pembuahan atau peleburan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Ya, laki-laki dan perempuan. Itu seksual. Ya, ini nama-namanya di situ yaitu pembuahan dalam. Ini pembuahannya di dalam, dan kemudian terjadinya pembuahan atau fertilisasi, dan kemudian burung, ayam, kambing, sapi, dan lain-lain. Yang beranak itu, yang bertelur itu seperti burung, ayam, kambing, dan sapi, dan lain-lain sebagainya. Kemudian pembuahan luar. Jadi pembuahan luar itu seperti ikan dan katak, ya. Ada dua di situ, pembuahan dalam dan pembuahan luar. Baik, itu saja penjelasan dari perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Kalau ada pertanyaan silakan, kalau tidak ada, ibu akan membagikan kelompok. Ada pertanyaan? Iya, Bu. Baik, sekarang kita akan membagikan kelompok. Ini kelompok 1, ini kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Oke, silakan dibentuk. Ini kelompok 1. Kami geser sana.
Sudah? Sudah, Bu. Baik, Ibu akan membagikan LKPD ini. Silakan diskusi dengan teman-teman. Jangan dulu ada yang berbicara, jangan dulu ada yang yang keluar mondar-mandir. Silakan fokus untuk mengerjakan tugas tersebut. Ya? Ya, Bu. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 4, kelompok 2, kelompok 3, 4. Oke, silakan dikerjakan. Saya akan memberikan waktu selama 15 menit. Silakan.
Gimana?
Coba bisa kita tampilkan. Baik, yang pertama yang tampil adalah kelompok 1. Mari kita dengarkan masing-masing dari hasil diskusi kelompok mereka yang sudah mereka kerjakan. Silakan depan. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kami, khususnya kami dari kelompok 1. Sebelum kami mempresentasikan hasil dari kelompok kami akan memperkenalkan nama-nama kami masing-masing. Nama saya Delvia Warowu. Perkenalkan, nama saya Rizkalenta Warowu. Nama saya Sarinoti Hanwa. Nama saya Putri Sudarma Warowu. Baik, langsung saja kami akan membacakan atau mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Pertanyaan, apa yang dimaksud dengan tumbuhan Angiospermae? Yang dimaksud dengan tumbuhan Angiospermae adalah tumbuhan yang memiliki ciri bakal biji berada dalam bakal buah atau ovarium. Bakal buah adalah bagian putiknya yang membesar yang tersusun oleh daun dan buah. Bakal buah selanjutnya akan berkembang menjadi buah dan bakal biji berkembang menjadi biji. Kedua, apa yang dimaksud dengan perkembangan secara vegetatif? Perkembangan secara vegetatif adalah cara perkembangbiakan tumbuhan dengan menggunakan bagian tumbuhan itu sendiri. Perkembangan tumbuhan secara vegetatif dapat menghasilkan individu baru tanpa melibatkan proses fertilisasi, proses peleburan inti sel sperma dengan sel telur, sehingga membentuk zigot. Pertanyaan, tuliskan apa yang dimaksud dengan vegetatif. Perkembangbiakan vegetatif dapat terjadi melalui perkembangan batang, daun, akar, dan umbi. Tumbuhan yang berkembang biak dengan daun secara alami adalah cucur bebek. Perkembangbiakan vegetatif menggunakan daun secara buatan adalah tumbuhan Sansevieria. Perkembangbiakan melalui batang secara alami dapat dijumpai pada tumbuhan pisang, jahe, temulawak, Sansevieria, lidah buaya, dan bambu. Perkembangbiakan melalui batang secara buatan dapat dijumpai pada singkong, mawar, pisang, rumput, tebu, dan lain sebagainya. Kentang dan umbi jalak dapat berkembang biak dengan menggunakan umbi batang, bawang merah, dan perkembangbiakan dengan umbi langsung. Baik, kesimpulan dari kelompok kami yaitu 1. Tumbuhan yang dapat berkembang biak dengan bantuan manusia adalah mawar, tebu, krisan, mangga, singkong, dan lain sebagainya. Kedua, jahe, temulawak, serai, rumput, cocor bebek, ubi jalar, kentang, bawang merah, dan lain sebagainya. Ketiga, karena adanya sel meristem, yaitu sel yang memiliki kemampuan untuk tumbuh dan berkembang menjadi berbagai jenis sel penyusun jaringan dan organ tumbuhan. Keempat, organ tumbuhan berupa batang, daun, dan umbi dapat digunakan sebagai alat perkembangbiakan. Perkembangbiakan tumbuhan secara aksesual dapat terjadi secara alami maupun juga terjadi karena bantuan manusia. Baik, itu saja hasil dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan dari teman-teman kami persilakan. Baik, berikan tepuk tangan dari kelompok. Baik, sekarang mari kita dengarkan dari hasil diskusi kelompok 2 pada anak-anak kami. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kami, khususnya kelompok 2. Sebelum kami mempresentasikan hasil kelompok kami perkenalkan nama-nama kami. Nama saya adalah Saiman Warowu. Nama saya John Sebastian Warowu. Nama saya Septianawati Warowu. Nama saya Awal Cipto Warowu. Nama saya Dewasri Warowu.
Baiklah, langsung saja. Pertanyaan, apa yang maksud dengan tumbuhan angiospermae? Tumbuhan angiospermae adalah tumbuhan yang memiliki ciri bakal biji berada dalam bakal buah, ovarium. Bakal buah adalah bagian putiknya membesar yang tersusun oleh daun buah karpel. Bakal buah selanjutnya akan berkembang menjadi buah dan bakal biji berkembang menjadi biji. Pertanyaan nomor 2, apa yang maksud dengan perkembangbiak secara vegetatif? Vegetatif adalah cara perkembangbiakan tumbuhan dengan menggunakan bagian tumbuhan itu sendiri. Perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif dapat menghasilkan individu baru tanpa melibatkan proses fertilisasi, proses peleburan inti sel sperma dengan inti sel telur sehingga membentuk zigot. Baik, sebagai penjelasannya, perkembangbiakan vegetatif dapat terjadi melalui perkembangan batang, daun, akar, dan umbi. Tumbuhan yang berkembang biak dengan daun secara alami adalah cocor bebek. Perkembangbiakan vegetatif menggunakan daun secara buatan adalah tumbuhan Sansevieria. Perkembangbiakan ini melalui batang secara alami dapat dijumpai pada tumbuhan pisang, jahe, temulawak, Sansevieria, lidah buaya, dan bambu. Perkembangbiakan melalui batang secara buatan dapat dijumpai pada singkong, mawar, krisang, rumput, tebun, dan lain sebagainya. Ketan dan ubi jalar dapat berkembang biak dengan menggunakan umbi batang. Bawang merah dapat berkembang biak dengan umbi lapis. Sebagai alternatif, jawaban diskusi kami adalah 1. Tumbuhan yang dapat berkembang biak dengan bantuan manusia adalah mawar, tebu, krisang, mangga, singkong, dan lain sebagainya. 2. Jahe, temulawak, serai, rumput, cocor bebek, ubi jalar, kentang, bawang merah, dan lain sebagainya. 3. Karena adanya sel meristem, yaitu sel yang memiliki kemampuan untuk tumbuhan dan berkembang menjadi berbagai jenis sel penyusun jaringan dan organ tumbuhan. 4. Perumusan kesimpulan, organ tumbuhan berupa batang, daun, dan umbi dapat digunakan sebagai alat perkembangbiakan. Perkembangbiakan tumbuhan secara seksual dapat terjadi secara alami maupun juga terjadi karena bantuan manusia. Begitulah hasil diskusi kami. Kalau ada pertanyaan kami silakan. Tidak, memberikan tepukan kepada kelompok A. Baik, sekarang kelompok 3. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kami khususnya kelompok 3. Baik, sebelum itu kami akan memperkenalkan nama-nama kelompok kami. Nama saya Dominika Dian Halawak. Nama saya Arman Budi Salawan. Nama saya juga Kristian Halawak. Nama saya Sri Halawak. Tuliskan apa yang dimaksud dengan tumbuhan angiospermae. Tumbuhan angiospermae adalah tumbuhan yang memiliki ciri bakal biji berada dalam batang buah. Apa yang dimaksud dengan perkembangbiakan secara vegetatif adalah cara perkembangbiakan tumbuhan dengan menggunakan bagian tumbuhan itu sendiri. Kesimpulan kami dari makalah kami tentang angiospermae dan perkembangbiakan vegetatif. Angiospermae adalah tumbuhan yang memiliki ciri bakal biji berada dalam bakal buah, ovarium. Sedangkan perkembangbiakan vegetatif dapat terjadi melalui perkembangan batang, daun, akar, dan umbi. Itu saja dari kelompok kami. Kalau ada pertanyaan teman-teman kami persilakan. Baik, berikan tepuk tangan kepada Baik, sekarang kelompok 4. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kami, khususnya kelompok 4. Sebelum kami membacakan isi presentasi kami ini, kami akan memperkenalkan teman kami masing-masing. Nama saya Pranto Lawak. Nama saya Destina Bugala. Nama saya Kisahan Bugala. Nama saya Arman Budi.
langsung saja pertanyaan. Tumbuhan apa sajakah yang dapat berkembang biak dengan bantuan manusia? Stek adalah cara perkembangbiakan vegetatif dengan memotong, memisahkan diri induk suatu bagian tanaman dan kemudian ditanam untuk menghasilkan individu baru. Misalnya untuk menanam katela pohon dapat menggunakan batangnya atau disebut setek batang. Tumbuhan apa sajakah yang dapat berkembang baik tanpa bantuan manusia atau secara alami? Cangkok dapat dilakukan dengan mengelupas kulit suatu bahan tanaman berkayu, kemudian dibalut dengan tanah dan dibungkus dengan sabun kelapa atau plastik, sehingga tumbuhan akar apabila bagian kulit yang terkelupas telah tumbuh akar, maka dapat dipotong dan ditanam. Ditanam tanaman yang dihasilkan dari cangkok memiliki sifat seperti induk dan cara berbuah, namun demikian perakaran tanaman ini kurang kuat. Cangkok dapat dilakukan pada tanaman berkayu seperti mangga, rambutan, dan jeruk. Baik, kesimpulan dari kelompok kami yaitu setek dan cangkok. Dari mana itu setek? Setek adalah cara perkembangan biak vegetatif dengan memotong, memisahkan dari induk suatu bagian tanaman dan kemudian ditanam untuk menghasilkan individu, misalnya untuk menanam ketela pohon pada menggunakan batangnya atau disebut setek batang. Cangkok dapat dilakukan dengan melepas kulit suatu batang tanaman berkayu, kemudian dibalut dengan tanah dan dibungkus dengan sabut kepala atau plastik sehingga tumbuh akar. Apabila kulit dan terkelupas telah tumbuh akar, maka dapat dipotong dan ditanam di tanah. Tanaman yang dihasilkan dari cangkok memiliki sifat seperti induk dan cepat berbuah. Namun demikian, perakaran tanaman ini kurang kuat. Cangkok dapat dilakukan pada tanaman berkayu seperti mangga, rambutan, dan jeruk. Itu saja kesimpulan kami. Bila ada pertanyaan, kami persilakan. Baik, berikan tepuk tangan kepada Baik, terima kasih telah mempresentasikan hasil kelompoknya masing-masing, dan silakan ditingkatkan untuk belajarnya. Dan sekarang kita akan menutup materi kita pada pagi hari ini. Sebelum kita mengakhiri materi kita, siapa yang bisa menyimpulkan materi kita pada pagi hari ini? Siapa dulu? Oke, silakan. Kesimpulan kita pada hari ini yaitu tentang 1. Tumbuhan dan hewan dapat melakukan perkembangbiakan secara seksual dan aseksual. 2. Reproduksi aseksual dapat perkembangbiakan tumbuhan atau hewan tanpa melewati proses fertilisasi. 3. Reproduksi seksual adalah perkembangbiakan yang melalui proses fertilisasi, yaitu proses peleburan inti sel kelamin jantan atau sel sperma dan inti sel kelamin betina atau sel telur. 4. Reproduksi aseksual dialami tumbuhan
wujud afektif daun dan anakan. Kelima, reproduksi pada tumbuhan Gymnospermae secara seksual melalui penyerbukan dan pembuahan yang terjadi pada Strobilus. Keenam, tumbuhan paku atau Pteridophyta mengalami tahap gametofit dan sporophyte. Ketujuh, tumbuhan Numo mengalami perkembangbiakan seksual dan aseksual pada satu kali pengembangan hidupnya. Baik, terima kasih hasil dari penjelasan dari hasil kesimpulan kita. Berikan tepuk tangan kepada Baik, sekarang Ibu mau bertanya bagaimana materi kita pada siang hari ini, apakah senang kalian atau tidak? Terima kasih. Sekarang kita akan menutup materi. Sebelum kita menutup materi kita minggu depan kamu tulis materi kita, yaitu struktur, fungsi daun, dan batang. Oke, itu materi kita minggu depan. Kita akan belajar di rumah karena sudah dekat ujian. Baik, yang memimpin kita dalam doa. Siapa tadi yang memimpin kita dalam doa? Johan. Oke, kepada anak kami si Johan, silakan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih atas pertolongan pada pagi hari ini, sehingga kami bisa menyelesaikan hasil belajar mengajar kami, Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan pulang ke tempat kami masing-masing. Tolonglah kami, Tuhan. Seperti juga Bapak Ibu guru kami yang mengajarkan pada hari ini, Tuhan. Tolonglah dia, Tuhan. Berikanlah dia kepintaran dalam mengajari kami sesuai dengan kehendak-Mu. Inilah doa anak-Mu yang jaga kesempurnaan, sempurnakanlah dia dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Kami telah berdoa. Amin. Amin. Baik, terima kasih Johan. Baik, demikian materi kita pada pagi hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Selamat siang. Siang, Bu.
kesempatan yang telah diberikan kepada kami, khususnya kami dari kelompok 1. Sebelum kami mempresentasikan hasil dari kelompok kami akan memperkenalkan nama-nama kami masing-masing. Nama saya Delvia Warowo. Perkenalkan, nama saya Rizkalenta Warowo. Nama saya Sarinoti Hanwa. Nama saya Fitri Sudarma Warowo. Baik, langsung saja kami akan membacakan atau mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Pertanyaan, apa yang dimaksud dengan tumbuhan Angiospermae? Yang dimaksud dengan tumbuhan Angiospermae adalah tumbuhan yang memiliki ciri bakal biji berada dalam bakal buah atau ovarium. Bakal buah adalah bagian putiknya yang membesar yang tersusun oleh daun dan buah. Bakal buah selanjutnya akan berkembang menjadi buah dan bakal biji berkembang menjadi biji. Kedua, apa yang dimaksud dengan perkembangan secara vegetatif? Perkembangan secara vegetatif adalah cara perkembangbiakan tumbuhan dengan menggunakan bagian tumbuhan itu sendiri. Perkembangan tumbuhan secara vegetatif dapat menghasilkan individu baru tanpa melibatkan proses fertilisasi, proses peleburan inti sel sperma dengan sel telur, sehingga membentuk zigot. Pertanyaan, tuliskan apa yang dimaksud dengan vegetatif. Perkembangbiakan vegetatif dapat terjadi melalui perkembangan batang, daun, akar, dan umbi. Tumbuhan yang berkembang biak dengan daun secara alami adalah cucur bebek. Perkembangbiakan vegetatif menggunakan daun secara buatan adalah tumbuhan Sansevieria. Perkembangbiakan melalui batang secara alami dapat dijumpai pada tumbuhan pisang, jahe, temulawak, Sansevieria, lidah buaya, dan bambu. Perkembangbiakan melalui batang secara buatan dapat dijumpai pada singkong, mawar, pisang, krisang, rumput, tebu, dan lain sebagainya. Kentang dan umbi jalak dapat berkembang biak dengan menggunakan umbi batang, bawang merah, dan perkembangbiakan dengan umbi langsung. Baik, kesimpulan dari kelompok kami yaitu 1. Tumbuhan yang dapat berkembang biak dengan bantuan manusia adalah mawar, tebu, krisan, mangga, singkong, dan lain sebagainya. Kedua, jahe, temulawak, serai, rumput, cocor bebek, ubi jalar, kentang, bawang merah, dan lain sebagainya. Ketiga, karena adanya sel meristem, yaitu sel yang memiliki kemampuan untuk tumbuh dan berkembang menjadi berbagai jenis sel penyusun jaringan dan organ tumbuhan. Keempat, organ tumbuhan berupa batang, daun, dan umbi dapat digunakan sebagai alat perkembangbiakan. Perkembangbiakan tumbuhan secara aksesual dapat terjadi secara alami maupun juga terjadi karena bantuan manusia. Baik, itu saja hasil dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan dari teman-teman kami persilakan. Baik, berikan tepuk tangan dari kelompok. Baik, sekarang mari kita dengarkan dari hasil diskusi kelompok 2 pada anak-anak kami. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kami, khususnya kelompok 2. Sebelum kami mempresentasikan hasil kelompok kami perkenalkan nama-nama kami. Nama saya adalah Saiman Warowo. Nama saya John Sebastian Warowo. Nama saya Septianawati Warowo. Nama saya Awal Cipto Warowo. Nama saya Dewasri Warowo. Baik, langsung saja pertanyaan, apa yang dimaksud dengan tumbuhan Angiospermae? Tumbuhan Angiospermae adalah tumbuhan yang memiliki ciri bakal biji berada dalam bakal buah, ovarium. Bakal buah adalah bagian putiknya membesar yang tersusun oleh daun buah karpel. Bakal buah selanjutnya akan berkembang menjadi buah dan bakal biji berkembang menjadi biji. Pertanyaan nomor 2, apa yang dimaksud dengan perkembangbiak secara vegetatif? Vegetatif adalah cara perkembangbiakan tumbuhan dengan menggunakan bagian tumbuhan itu sendiri.
Perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif dapat menghasilkan individu baru tanpa melibatkan proses fertilisasi, proses peleburan inti sel sperma dengan inti sel telur sehingga membentuk zigot. Baik, sebagai penjelasannya, perkembangbiakan vegetatif dapat terjadi melalui perkembangan batang, daun, akar, dan umbi. Tumbuhan yang berkembang biak dengan daun secara alami adalah cocor bebek. Perkembangbiakan vegetatif menggunakan daun secara buatan adalah tumbuhan Sansevieria. Perkembangbiakan ini melalui batang secara alami dapat dijumpai pada tumbuhan pisang, jahe, temulawak, Sansevieria, lidah buaya, dan bambu. Perkembangbiakan melalui batang secara buatan dapat dijumpai pada singkong, mawar, krisan, rumput, tebun, dan lain sebagainya. Ketan dan ubi jalar dapat berkembang biak dengan menggunakan umbi batang. Bawang merah dapat berkembang biak dengan umbi lapis. Sebagai alternatif, jawaban diskusi kami adalah 1. Tumbuhan yang dapat berkembang biak dengan bantuan manusia adalah mawar, tebu, krisan, mangga, singkong, dan lain sebagainya. 2. Jahe, temulawak, serai, rumput, cocor bebek, ubi jalar, kentang, bawang merah, dan lain sebagainya. 3. Karena adanya sel meristem, yaitu sel yang memiliki kemampuan untuk tumbuhan dan berkembang menjadi berbagai jenis sel penyusun jaringan dan organ tumbuhan. 4. Perumusan kesimpulan, organ tumbuhan berupa batang, daun, dan umbi dapat digunakan sebagai alat perkembangbiakan. Perkembangbiakan tumbuhan secara seksual dapat terjadi secara alami maupun juga terjadi karena bantuan manusia. Begitulah hasil diskusi kami. Kalau ada pertanyaan kami persilahkan. Ada? Tidak. Berikan tepuk tangan kepada kelompok A. Baik, sekarang kelompok 3. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kami khususnya kelompok 3. Baik, sebelum itu kami akan memperkenalkan nama-nama kelompok kami. Nama saya Dominika Dian Halawak. Nama saya Arman Pudi Salawan. Nama saya juga Kristian Halawak. Nama saya Sri Halawak. Tuliskan apa yang dimaksud dengan tumbuhan angiospermae. Tumbuhan angiospermae adalah tumbuhan yang memiliki ciri bakal biji berada dalam batang buah ovarium. Apa yang dimaksud dengan perkembangbiakan secara vegetatif adalah cara perkembangbiakan tumbuhan dengan menggunakan bagian tumbuhan itu sendiri. Kesimpulan kami dari makalah kami tentang angiospermae dan perkembangbiakan vegetatif. Angiospermae adalah tumbuhan yang memiliki ciri bakal biji berada dalam bakal buah ovarium. Sedangkan perkembangbiakan vegetatif dapat terjadi melalui perkembangan batang, daun, akar, dan umbi. Itu saja dari kelompok kami. Kalau ada pertanyaan teman-teman kami persilakan. Baik, berikan tepuk tangan kepada Baik, sekarang kelompok 4. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kami, khususnya kelompok 4. Sebelum kami membacakan isi presentasi kami ini, kami akan memperkenalkan teman kami masing-masing. Nama saya Pranto Lawak. Nama saya Destia Budala. Nama saya Kisahan Budala. Nama saya Arman Pudi. Baik, langsung saja pertanyaan. Tumbuhan apa sajakah yang dapat berkembang biak dengan bantuan manusia? Step adalah cara perkembangbiakan vegetatif dengan memisahkan diri induk, suatu bagian tanaman, dan kemudian ditanam untuk menghasilkan individu baru. Misalnya untuk menanam kartela
pohon dapat menggunakan batangnya atau disebut setek batang. Tumbuhan apa sajakah yang dapat berkembang baik tanpa bantuan manusia atau secara alami? Cangkok dapat dilakukan dengan mengelupas kulit suatu bahan tanaman berkayu, kemudian dibalut dengan tanah dan dibungkus dengan sabun kelapa atau plastik, sehingga tumbuhan akar apabila bagian kulit yang terkelupas telah tumbuh akar, maka batang dapat dipotong dan ditanam. Ditanam tanaman yang dihasilkan dari cangkok memiliki sifat seperti induk dan cara berbuah, namun demikian perakaran tanaman ini kurang kuat. Cangkok dapat dilakukan pada tanaman berkayu seperti mangga, rambutan, dan jeruk. Baik, kesimpulan dari kelompok kami yaitu setek dan cangkok. Dari mana itu setek? Setek adalah cara perkembangan biak vegetatif dengan memotong, memisahkan dari induk suatu bagian tanaman dan kemudian ditanam untuk menghasilkan individu, misalnya untuk menanam ketela pohon pada menggunakan batangnya atau disebut setek batang. Cangkok dapat dilakukan dengan melepas kulit suatu batang tanaman berkayu, kemudian dibalut dengan tanah dan dibungkus dengan sabut kepala atau plastik sehingga tumbuh akar. Apabila kulit dan terkelupas telah tumbuh akar, maka dapat dipotong dan ditanam di tanah. Tanaman yang dihasilkan dari cangkok memiliki sifat seperti induk dan cepat berbuah. Namun demikian, perakaran tanaman ini kurang kuat. Cangkok dapat dilakukan pada tanaman berkayu seperti mangga, rambutan, dan jeruk. Itu saja kesimpulan kami. Bila ada pertanyaan, kami persilakan. Baik, berikan tepuk tangan kepada Baik, terima kasih telah mempresentasikan hasil kelompoknya masing-masing, dan silakan ditingkatkan untuk belajarnya. Dan sekarang kita akan menutup materi kita pada pagi hari ini. Sebelum kita mengakhiri materi kita, siapa yang bisa menyimpulkan materi kita pada pagi hari ini? Siapa dulu? Oke, silakan. Kesimpulan kita pada hari ini yaitu tentang 1. Tumbuhan dan hewan dapat melakukan perkembangbiakan secara seksual dan aseksual. 2. Reproduksi aseksual dapat perkembangbiakan tumbuhan atau hewan tanpa melewati proses fertilisasi. 3. Reproduksi seksual adalah perkembangbiakan yang melalui proses fertilisasi, yaitu proses peleburan inti sel kelamin jantan atau sel sperma dan inti sel kelamin betina atau sel telur. 4. Reproduksi aseksual dialami tumbuhan Angiospermae dengan menggunakan rizoma, stolon, umbi lapis, umbi batang, dan kuncup afektif daun dan anakan. 5. Reproduksi pada tumbuhan Gymnospermae secara aseksual melalui penyerbukan dan pembuahan yang terjadi pada strobilus. 6. Tumbuhan paku atau Pteridophyta mengalami tahap gametofit dan sporofit. 7. Tumbuhan lumut mengalami perkembangbiakan seksual dan aseksual
hasil dari penjelasan dari hasil kesimpulan kita, berikan tepuk tangan kepada. Baik, sekarang Ibu mau bertanya, bagaimana materi kita pada siang hari ini? Apakah senang kalian atau tidak? Terima kasih. Sekarang kita akan menutup materi. Sebelum kita menutup materi kita minggu depan, kamu tulis materi kita yaitu struktur, fungsi daun, dan batang. Oke, itu materi kita minggu depan. Kita akan belajar di rumah karena sudah dekat ujian. Baik, yang memimpin kita dalam doa. Siapa tadi yang memimpin kita dalam doa? Johan. Oke, kepada anak kami si Johan ini, silakan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih atas pertolongan pada pagi hari ini, sehingga kami bisa menyelesaikan hasil belajar mengajar kami, Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan pulang ke tempat kami masing-masing. Tolonglah kami, Tuhan. Seperti juga Bapak Ibu guru kami yang mengajarkan pada hari ini, Tuhan. Tolonglah dia, Tuhan. Berikanlah dia kepintaran dalam mengajari kami sesuai dengan kehendak-Mu. Inilah doa anak-Mu yang jaga kesempurnaan, sempurnakanlah dia dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Kami telah berdoa. Amin. Amin.